Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tsumma amma ba'd. Qala al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-qa'idatu tsaniyah. Kaidah yang kedua. Dalam kaidah yang kedua ini, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ingin memaparkan dan membuktikan dan menyanggah alibi hujjah dari orang-orang musyrik di masa beliau, di mana mereka berhujjah melakukan pengingkaran dan berlepas diri dari tuduhan syirik, berlepas diri dari tuduhan bahwasanya mereka telah melakukan kesyirikan. Dari sisi apa? Dari sisi bahwasanya mereka menyatakan, kami ini meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya zat yang berhak dalam perkara-perkara rububiyah, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur segala urusan alam semesta. Kami meyakini itu. Bagaimana engkau tuduhkan kami telah melakukan kesyirikan? Jadi mereka memahami konsep la ilaha illallah itu dengan konsep rububiyah. La khaliq illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada yang memberikan rizki selain Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah. Kami yakini itu. Bagaimana bisa kalian tuduhkan kami ini telah melakukan kesyirikan? Kami tidak meyakini bahwasanya berhala-berhala, batu-batu, pohon-pohon itu menciptakan alam semesta ini, menciptakan kami, mematikan kami, menghidupkan kami. Maka dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kaidah yang pertama, bahwasanya apa yang kalian yakini, apa yang kalian imani, konsep kalian itu sama persis dengan apa yang diyakini oleh musyrikun Arab. Dipaparkan dalilnya dalam surat Yunus oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sebagaimana yang telah lalu dalam kaidah. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan wahai Nabi Allah kepada mereka, orang-orang musyrik Arab terdahulu, bangsa Quraisy atau kaum Quraisy. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan kepada mereka, siapa yang memberikan rizki dari langit dan bumi? Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Amma yamliku sam'a wal absar. Siapa yang menciptakan, menjadikan bagi kalian itu pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Orang-orang musyrik Allah persaksikan di dalam Al-Qur'an, katakanlah siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang menciptakan bagi kalian pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup? Wa man yudabbirul amr. Siapa pula yang menciptakan, siapa pula yang mengatur segala urusan? Maka Allah persaksikan, fasayaquluna Allah. Niscaya mereka akan menyatakan Allah. Berarti dari sini bisa kita tarik sebuah kesimpulan pemahaman bahwasanya ternyata konsep tauhid rububiyah ini adalah konsep yang diyakini oleh kaum musyrikin Arab, yang penjelasan terkait sepak terjang mereka itu telah dipaparkan, dijabarkan di dalam Al-Qur'an. Dan kepada mereka lah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus. Dan intisari dari kaidah yang telah lalu bahwasanya ikrar bi tauhidir rububiyah lam yudkhilhum fil Islam. Iqraruhum bi tauhidir rububiyah lam yudkhilhum fil Islam. Keyakinan mereka, pengikraran mereka terhadap tauhid rububiyah secara jumlah, secara global, secara mayoritas itu tidaklah serta-merta lantas menjadikan mereka itu masuk ke dalam Islam. Ketika mereka sudah terbantahkan, terpojokkan, bahwasanya oh ternyata konsep tauhidnya orang-orang musyrik bangsa Arab terdahulu itu ternyata sama. Dari sisi tidak ada dari mereka yang meyakini kalau patung-patung, kalau berhala-berhala itu yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan mereka. Tidak, konsep tauhid mereka bukan seperti itu. Setelah mereka sadari ini, mereka mencoba untuk mengelak dengan menjelaskan bahwasanya meskipun konsep tauhid kami ada kemiripan, ada keserupaan dengan konsep tauhid bangsa Arab terdahulu, tapi kami berbeda, tidak sama. Mengapa? Dari sisi kami hanya beribadah kepada sesembahan-sesembahan kami, berhala-berhala kami. Ini adalah dalam rangka agar mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi tujuan kami tetaplah Allah, agar mereka itu memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Adapun orang-orang musyrik di masa Arab, di masa yang terdahulu, ini mereka menyembah berhala mereka. Kemudian dipaparkan sanggahan kepada mereka dalam kaidah yang kedua ini oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua dalam membantah, menyanggah syubhat kaum musyrikin di zaman ini, itu di zamannya Syekh
Annahum yaqulun, mereka orang-orang musyrik di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kurun waktu 300 tahun yang lalu, mereka menyatakan annahum yaqulun, mereka menyatakan ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Kami itu tidaklah bertawajuh menuju kepada mereka, mengagungkan mereka, mendekatkan diri kepada mereka, berdoa kepada mereka, sosok-sosok yang kami yakini memiliki kedudukan spesial di sisi Allah. Kami tidaklah melakukan itu semua kecuali hanya dalam rangka mengharapkan kedekatan, qurbah. Kedekatan di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa syafa'ah, dan juga kami mengharapkan syafaat mereka karena mereka orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyanggah mereka dengan membawakan firman Allah di surat Az-Zumar, argumentasi kalian, dalih kalian itu adalah sama dan serupa sejenis dengan argumentasi orang-orang musyrik Arab terdahulu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada mereka. Ah, masa iya? Apa buktinya? Dipaparkan dalil di surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala persaksikan bagaimana konsep peribadatan atau konsep kesyirikan orang-orang musyrik Arab terdahulu. Walladzina attakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan min dunihi dari selain Allah awliya sebagai ilah-ilah, sebagai sesembahan-sesembahan, sebagai sosok-sosok zat-zat yang mereka mendekatkan diri-diri mereka kepada zat-zat tersebut sebagai perantara. Dalih mereka, argumentasi mereka, mereka mengatakan, Allah persaksikan ini, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah beribadah kepada mereka kecuali hanya dalam rangka agar mereka mendekatkan diri-diri kami kepada Allah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Kemudian Allah jelaskan bahwasanya Allah akan menghakimi mereka semua pada apa yang mereka perselisihkan tersebut. Kemudian di akhir ayat ini menjelaskan bahwasanya dalih yang mereka gunakan, argumentasi yang mereka gunakan itu adalah tindak kedustaan dan kekufuran. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka yang berdusta. Dalih kalian itu cuma dusta saja. Kafar lagi kufur. Wa dalilu syafa'ah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan pula bahwasanya konsep kesyirikan bangsa Arab terdahulu itu juga bentuknya adalah diantaranya menjadikan atau mengharapkan syafaat dari ilah-ilah, dari sesembahan-sesembahan mereka, agar mereka memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Allah persaksikan wa ya'buduna min dunillah. Allah tetapkan di sini bahwasanya tindakan mereka yang hanya menurut persangkaan mereka sekedar menjadikan perantara-perantara itu memberi syafaat saja di sisi Allah sebagai suatu tindakan ibadah. Allah katakan wa ya'buduna min dunillah. Berarti tindakan mereka itu tindakan peribadatan kepada selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Sesuatu yang tidak bisa mendatangkan kemudaratan, tidak pula mendatangkan kemanfaatan. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka berkata, berdalih, ini para sesembahan-sesembahan kami, berhala-berhala kami ini hanyalah sebagai wasilah pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Tujuan mereka tetap Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kaidah yang kedua ini, Syekh ingin menjelaskan bahwasanya konsep kesyirikan bangsa Arab terdahulu itu seperti ini. Tidak ada mereka yang meyakini bahwasanya berhala-berhala mereka itu memiliki hak-hak rububiyah, menciptakan, mengatur alam semesta, tidak. Tapi konsep kesyirikan mereka itu hanyalah keyakinan bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka, berhala-berhala mereka itu menjadi perantara yang dapat mendekatkan, merekomendasikan diri-diri mereka, para pengagungnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini kita tahu bahwasanya keadaan kaum musyrikin Arab terdahulu dan keadaan kaum musyrikin Arab yang ada di masa ini ternyata sama, argumentasi mereka itu sama. Wa syafa'atu syafa'atan, syafa'ah ada dua. Ahli sunnah wal jamaah tidaklah menafikan syafaat. Hanya saja syafaat itu terbagi menjadi dua. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun musbatah. Syafaat yang ternafikan dan syafaat yang memang tetap musbatah. Ada, memang ada. Wa syafa'atul manfiyatu ma kanat tutlabu min ghairillah fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Definisinya, deskripsinya syafaat yang manfiyah, yang ternafikan itu adalah setiap apa yang diminta, dituntut dari selain Allah
berkaitan dengan perkara yang tidak ada yang mampu mewujudkannya kecuali Allah. Maka ketika diminta kepada selain Allah, ini tidak meminta atau berdoa kepada sesuatu yang tidak memiliki kemanfaatan atau kemudaratan sedikit pun. Maka natutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Jadi definisi dari syafaat manfiyah, setiap apa yang diminta kepada selain Allah berkaitan dengan perkara yang tidak mampu untuk mewujudkannya kecuali Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Dalam ayat ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ingin menjelaskan bahwasanya ternyata di sana ada syafaat yang ternafikan. Beliau membawakan dalil di surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa yang kalian itu diberi rezeki sebelum datang di hari di mana di hari itu tidak ada jual beli, tidak pula ada hubungan pertemanan, persahabatan, bisa saling tolong-menolong, wala syafa'ah, tidak pula ada syafaat. Di sini dinafikan syafaat, wala syafa'ah. Berarti di sana ada syafaat yang ternafikan. Wa syafa'atul musbatah, dan syafaat al-musbatah yang tetap, yang memang ada dan disyariatkan, hiya lati tutlabu minallah, yaitu syafaat yang diminta kepada Allah. Karena syafaat itu tidak ada yang memilikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tindakan meminta syafaat kepada selain pemiliknya ini adalah tindak kesyirikan. Hiya lati tutlabu minallah, syafaat itu dia harus diminta kepada Allah. Wa syafi' mukarramun bisyafa'ah. Dan orang yang memberikan atau perantara yang memintakan syafaat kepada pemiliknya, ini dimuliakan dengan syafaat tersebut. Jadi rukun syafaat itu ada 3. Pilar-pilar dalam syafaat itu ada 3. Yang pertama al-masyfu'u ilaihi. Al-masyfu' ilaihi. Di dalam risalah Al-Qawaidul Arba' di kaidah yang kedua ini hanya disebutkan 2. Yang pertama al-masyfu' ilaihi. Siapa itu? Ya, yang memiliki syafaat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Diistilahkan al-masyfu' ilaihi. Yang kedua asy-syafi'. Asy-syafi' isim fa'il. Siapa asy-syafi'? Asy-syafi' itu al-wasit. Wasit, penengah, perantara antara al-masyfu' ilaihi dan al-masyfu'u lahu. Yang ketiga al-masyfu'u lahu. Siapa itu al-masyfu'u lahu? Al-masyfu'u lahu yaitu at-talib bisyafa'ah, yang meminta syafaat. Jadi ada 3. Al-masyfu' ilaihi, yaitu pemilik syafaat, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asy-syafi', yang menengahi, yang memperantarai. Kemudian yang ketiga al-masyfu'u lah, orang yang meminta syafaat. Wa syafi' mukarramun bisyafa'ah, orang yang diberi izin untuk memberikan syafaat ini dimuliakan. Wal masyfu'u lah, sementara orang yang meminta syafaat, man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idn. Dia adalah seseorang yang Allah meridhai ucapannya dan amalannya, dan setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada syafi'. Paham? Asy-syafi', kita kasih contoh. Asy-syafi' wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bicara tentang syafaatul uzma di hari kiamat. Al-masyfu'u ilaihi Allah Subhanahu wa taala. Al-masyfu'u lahu umat manusia. Umat manusia ini al-masyfu' lahu. Sementara beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu asy-syafi'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala al-masyfu'u ilaihi. Makanya umat manusia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam memintakan untuk agar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdoa kepada Allah, memohon agar diizinkan untuk memberikan syafaat. Naam. Lah al-masyfu'u lah, orang-orang yang meminta syafaat ini syaratnya ada 2. Harus seseorang yang diridhoi oleh Allah, dan yang kedua setelah izin dari Allah terhadap asy-syafi', terhadap asy-syafi'. Kapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat memberikan syafaat? Ba'dal izin. Setelah beliau bersujud bersimpuh memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta izin untuk memberikan syafaat. Naam. Wal masyfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal izin. Ini syarat kepada orang yang meminta syafaat, dia harus orang yang Allah ridhoi, dan Allah tidak mungkin ridha kecuali kepada ahli tauhid. Kama qala ta'ala man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapa yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Tidak ada. Siapapun dia, tidak itu malaikat, tidak itu para nabi yang terdekat, tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali setelah meminta izin kepada pemilik syafaat. Qala syarih
hafizahullah taala Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, hadhihi hiya al-qa'idatu tsaniyatu fi bayani halil musyrikin fi ibadatihim. Ini keadaan atau ini adalah kaidah yang kedua yang menjelaskan keadaan kaum musyrikin berkaitan dengan konsep ibadah mereka. Annahum abadu alihatan ma'allah jalla wa ala wa min dunihi. Bahwasanya yang terjadi itu kaum musyrikin beribadah kepada ilah-ilah bersamaan dengan ibadah mereka kepada Allah. Mada yaqsiduna bihadhil ibadah? Apa yang mereka maksudkan dengan ibadah tersebut? Hal yaqulun hiya alihatun mustaqillatun am annaha wasaid? Sekarang kita ingin membahas ketika di dalam Al-Qur'an disebutkan ilah. Ketika di dalam Al-Qur'an disebutkan makna ilah, apa yang dimaukan dengan makna ilah? Apakah yang dimaukan dengan makna ilah itu adalah al-khaliq, zat yang memiliki hak rububiyah? Ataukah ilah itu yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang dituju, diharapkan dapat memberikan manfaat dan mencegah kemudaratan? Kita pahami konsep ilah. Ilah itu apa sih? Kalau dikatakan la ilaha illallah. Ilah itu artinya apa? Apakah ilah itu artinya sang pencipta, sang pemberi rizki, sang pengatur segala alam semesta? Ataukah ilah itu adalah sesuatu yang memperantarai, yang diharapkan, yang dituju padanya, diharapkan darinya itu dapat mendatangkan manfaat dan mencegah kemudaratan? Jelas. Ketika Banu Israel mengatakan, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, jadikanlah bagi kami ilah sebagaimana kaum musyrikin itu memiliki ilah-ilah. Kalau begitu ilah ini maknanya apa? Apakah ilah itu terbayangkan bahwasanya yang dimaksud dipahami mereka ilah itu adalah sang pencipta, sang pengatur alam semesta? Inilah yutasawwar, tidak bisa terbayangkan. Mereka sadar bahwasanya Musa alaihissalam itu makhluk seperti mereka. Bagaimana kemudian sementara Banu Israel itu tersifati dengan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang spektakuler dalam berpikir. Nah, Allah utamakan mereka di masa itu di atas seluruh alam. Wa inni faddaltukum 'alal alamin. Apakah tergambarkan bagi mereka untuk mereka itu kemudian mengatakan, "Wahai Musa, tolonglah jadikanlah, buatkanlah bagi kami sang pencipta, sang pemberi rizki." Lah orang Musa sendiri makhluk kok, masa menciptakan sang pencipta? Paham? Enggak bisa terbayangkan. Berarti ilah ini maknanya apa? Kan begitu. Ketika mereka mengatakan, ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada kaum kufar Quraisy, kaum musyrikin, "Qulu la ilaha illallah." Ucapkanlah la ilaha illallah. Mereka mengingkari, "Aja'alal alihata ilahan wahida." Apakah ilah-ilah itu mau dijadikan ilah yang satu? Apakah kaum musyrikin ketika mengatakan itu memahami bahwasanya yang dimaukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu katakanlah tidak ada pencipta selain Allah? Jawabannya apa? Jawabannya tidak. Loh kok bisa? Karena dalam kaidah yang pertama kita sudah dijelaskan bahwasanya ternyata kaum musyrikin itu meyakini dalam perkara-perkara rububiyah, penciptaan, pengaturan segala alam semesta, menghidupkan dan mematikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka memahami bahwasanya la ilaha illallah itu la khaliq illallah, ketika Rasul mengatakan kepada mereka, "Wahai kaumku, qulu la ilaha illallah." Katakan la ilaha illallah. Ya, na'am, enggak ada muskilah. Karena kami mengimani itu. Allah persaksikan keimanan mereka, fasayaquluna Allah. Nah, tapi kenapa mereka mengingkari? Bahkan Allah katakan, Allah nyatakan mereka, ucapan mereka di dalam Al-Qur'an, "Aja'alal alihata ilahan wahida." Apa-apaan ini Muhammad ini? Masa ilah-ilah kita itu mau dijadikan satu saja? Jelas tidak? Berarti ilah di dalam Al-Quran ini apa? Sesuatu yang dituju. Sesuatu yang diharapkan dapat mendatangkan kemanfaatan maupun kemudaratan. Atau sesuatu yang diharapkan dapat mendekatkan diri mereka, memfasilitasi, menjembatani diri mereka untuk bisa lebih dekat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka katakan liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini loh ilahnya. Anak ini enggak nyembah mereka. Dalam artian anak ini tidak meyakini mereka itu menciptakan langit dan bumi. Orang mereka patung kok. Kalau kita pecahkan ya pecah. Tidak bicara, tidak bergerak. Nah, tapi kami hanya mendekatkan diri kami, menjadikan mereka sebagai perantara penjembatan saja. Nah. Mada yaqsiduna bihadhil ibadah. Lantas
yang mereka lakukan, kalau kita sudah tahu ternyata konsep ibadah mereka itu menjadikan sebagai perantara saja, pemberi syafaat yang dapat merekomendasikan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Lantas seperti apa ibadah itu? Apakah mereka yakini bahwasanya alihah jamak dari ilah? Apakah yang mereka yakini itu ilah-ilah itu berdiri sendiri dalam artian ya dia itu ilah. Yang mereka ibadahi itu adalah Rabb, sang pencipta. Am annaha wasaid, atau hanya sekedar sebagai perantara. Ayo kita berpikir. Kita pahami bagaimana sih konsep kesyirikan kaum musyrikin terdahulu. Kalau kita renungi, kita dapati di dalam Al-Quran, ternyata, kok mereka meyakini kalau Allah itu yang menciptakan. Naam. Fa'idha rakibu fil fulki da'awullaha mukhlisina lahuddin. Wa idha najjahum ilal barri idahum yushrikun. Dalam surat Al-Ankabut dikatakan, Allah persaksikan, orang-orang musyrik ini ketika ditimpa musibah di lautan, badai besar, takut mereka. Mereka tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari kematian kecuali sang pemilik kematian. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah persaksikan ketika mereka ditimpa itu ternyata mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan mukhlisina lahuddin. Memurnikan doa mereka itu semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika mereka sudah selamat sampai di daratan, ternyata mereka kembali melakukan kesyirikan. Hal yaquluna hiya alihatun mustaqillah am annaha wasaid. Jadi konsep kesyirikan kaum musyrikin Arab ini seperti apa? Apakah ilah-ilah mereka itu adalah ilah yang berdiri sendiri ataukah mereka hanya sekedar perantara? Sampai di sini jelas. Hadhil qa'idah afadat bi annahum innama kanu ya'buduna ghairallahi jalla wa ala jihatil wasatah wa ala jihatil qurbah au ala jihati syafa'ah. Sampai sini kita jadi jelas. Ternyata konsep peribadatan kaum musyrikin Arab terdahulu itu mengambil ilah-ilah, sesembahan-sesembahan yang mereka tuju, mereka harapkan dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah, dapat mendatangkan, memberikan kemanfaatan, mencegah kemudaratan. Itu konsepnya hanya sekedar wasatah, menjadikan mereka itu ilah-ilahnya sebagai perantara saja. Sebagai wasilah, mendekatkan diri mereka atau sebagai pemberi syafaat. Ya'ni yaqulun, mereka mengatakan, inna alihatahum al-batilah tuqarribuhum ilallah au tarfa'u hawaijahum ilallah ta'ala. Jadi mereka mengatakan, ilah-ilah mereka yang batil itu tadi, mereka yakini dapat mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah. Berarti tujuan ibadah mereka sejatinya kepada siapa? Kepada Allah. Hanya saja mereka tidak langsung kepada Allah, mencari perantara wasitah, berwasilah, tawasul. Atau mereka yakini bahwasannya ilah-ilah mereka itu menjadi kurir yang mengantarkan, mengangkat hajat-hajat kebutuhan mereka, permintaan doa mereka untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsepnya. Au yaqulun, atau mereka hanya sekedar berkata innaha tashfa'u lahum indallah. Ini berhala-berhala kami, sesembahan-sesembahan kami, ilah-ilah kami, mereka dapat memberikan rekomendasi bagi kami di sisi Allah, memberikan syafaat. Ya'ni anna musyrikil Arabi lam yakunu yatlubuna minal alihati istiqlala. Jadi, kesimpulannya, kaum musyrikin Arab itu tidaklah kemudian meminta kepada ilah-ilah mereka tadi secara berdiri sendiri. Paham? Maksudnya mereka tidak, orang-orang musyrik itu tidak meminta kepada berhala-berhala mereka secara langsung. Berhala-berhala itu hanya sebagai perantara saja. Wa inna makanu yatlubuna minal alihati ala wajhil wasatah. Yang mereka lakukan ketika meminta mendekatkan diri mereka kepada berhala-berhala tersebut itu hanya dari sisi wasatah, menjadikan sebagai perantara saja. Wa hadhil wasatah min jihatil qurbah wa min jihatiz zulfa. Jadi konsep kesyirikan mereka itu terbagi menjadi dua. Yang pertama dari sisi keyakinan bahwasanya tindakan mereka itu dalam melakukan kesyirikan itu adalah dalam rangka bertawasul. Nah, tawasul itu terbagi dua. Tawasul itu apa sih? Tawasul itu ittikhadul wasilah, mengambil wasilah. Wasilah itu apa? Wasilah itu sesuatu yang mengantarkan kepada yang dituju. Paham? Antum dari rumah ingin ke masjid. Wasilahnya apa? Motor. Nah, misalkan. Berarti al-wasilah itu sesuatu yang menghantarkan kepada al-matlub, yang dituju, yang diinginkan. Nah, konsep kesyirikan mereka itu bertawasul. Apa tawasul? Yaitu mengambil wasilah.
Dan tawasul itu terbagi menjadi dua. Tawasul terbagi menjadi dua. Yang pertama, tawasul syirki. Tawasul syirki. Ya, ini konsep kesyirikan orang Arab, musyrikin Arab terdahulu. Min jihatil wasatah, tawasul syirki. Dan ini syirik akbar, mengeluarkan dari Islam. Tawasul syirki contohnya sebagaimana yang dilakukan oleh kaum musyrikin Arab. Mereka beribadah, mereka mendekatkan diri kepada wasilah-wasilah tadi yang mereka jadikan sebagai ilah-ilah. Mereka mendekatkan diri kepada wasilah-wasilah tadi dalam rangka apa? Dalam rangka agar itu dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dikasih sesajen, disembelihkan sesembelihan di kurban. Ini bentuk wasilah syirki. Meminta kepada mereka, berdoa kepada mereka, atau dalam ungkapan yang lain, cari muka dan cari simpatik kepada wasilah-wasilah tadi, agar tindakan tersebut dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya untuk memberikan gambaran yang jelas. Antum ingin dicintai Allah apa tidak? Ingin. Kita ambil sebagai wasilahnya apa salah satunya? Amalan soleh. Kita sholat, kita puasa. Apa harapannya? Agar kita dicintai Allah. Antum melakukan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan sunnah, amalan-amalan nafilah, antum gunakan sebagai wasilah agar antum dicintai oleh Allah. Maka amalan-amalan soleh ini tadi adalah wasilah. Paham? Dan ini masyru', disyariatkan. Paham? Nah, tindakan wasilah mereka, wasilah tawasul syirki, ini mereka melakukan amalan-amalan itu tadi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar Allah cinta kepada dia. Loh, kenapa? Loh, ini kan orang soleh soalnya. Ini orang dicintai oleh Allah. Maka kalau kita mempersembahkan sesuatu, mengagungkan dia, meminta hajat kepada dia, maka kita juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesyirikan yang besar, syirku akbar. Yang kedua, bentuk tawasul yang kedua, ini namanya syirik asghar, tawasul bid'i, dan dia masuk kategori syirik kecil. Kenapa? Karena dia menghantarkan kepada syirik besar. Contohnya apa? Tawasul bijahin nabi. Bertawasul dengan kedudukannya nabi. Bertawasul dengan kedudukannya orang soleh. Tapi dia tawasul sifatnya apa? Sifatnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, misalkan orang mengatakan, Allahumma, ya Allah. Berarti dia sedang berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, bijahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalkan. Dia minta hajatnya. Iftahli abwabar rizq. Paham? Wahai Allah, bukakan kepadaku pintu-pintu rizki dengan kedudukan nabimu. Dia berdoa kepada Allah, tapi menggunakan perantara kedudukan selain Allah Subhanahu wa taala. Dia menggunakan perantara, dia bertawasul dengan sesuatu yang lain. Dan ini bid'ah. Kenapa tidak dilakukan oleh sahabat? Sahabat tidak lantas kemudian meminta kepada Nabi berdoa kepada Allah dengan menggunakan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Tapi kalau tawasul syirki tadi, dia berdoa kepada si mayit tadi, kepada berhalanya, kepada yang ditawasuli. Paham? Nah, jahun Nabi, kedudukan Nabi ini menjadi kekhususan Nabi. Misalkan contohnya, seorang syekh terkenal alim, abid, kokoh dalam berpegang teguh terhadap sunnah. Dia memiliki amalan-amalan saleh. Ya Allah, sembuhkanlah aku. Seseorang berdoa ini, bertawasul. Ya Allah, sembuhkanlah aku dari penyakitku karena amalan soleh orang tersebut. Paham? Jadi dia sedang bertawasul dengan amalan orang lain. Amalan orang lain itu hanya bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Kalau begitu ya ngapain kita capek-capek ibadah? Kita cari aja orang yang paling alim siapa kira-kira ya di dunia ini. Yang paling soleh siapa kira-kira? Wah, enggak perlu kita capek-capek ngamalin sunnah. Ya Allah, kita minta hajat kebutuhan kita atas dasar amalan orang lain. Nah, ini bid'ah, syirik asghar. Nah, ini salah satu konsep bentuk tawasul yang ada di masa ini. Tapi dia bukan satu-satunya, sehingga kemudian bisa digeneralisir, diglobalkan, dimutlakan bahwasanya konsep kesyirikan yang ada di masa sekarang ini itu bukan tawasul syirki, tapi tawasul bid'i. Jawabannya apa? Tidak, itu hanya salah satu. Ketika kamu mutlakkan bahwa semua orang-orang yang melakukan tawasul di kuburan-kuburan itu adalah jenis tawasul bid'i. Tidak juga. Nah, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Paham? Nah, ini ada salah seorang ulama berpendapat bolehnya
Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah dalam salah satu pendapatnya. Tawasul dengan amalan soleh orang lain. Dengan kedudukan nabi. Dengan kedudukannya malaikat. Paham? Tapi dia berdoanya kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, atas dasar amalan fulan, atas dasar jasa fulan, atas dasar, paham? Nah, ini wasatoh namanya. Dan jihatul wasatoh, ini terbagi dua. Syirki dan bid'i. Atau dalam istilah lain, syirik akbar dan syirik asghar. Paham? Wal jihatu tsaniyah, dan jihad yang kedua dari konsep kesyirikannya bangsa Arab itu jihatus syafa'ah. Paham? Jihatus syafa'ah ini semuanya syirik. Kenapa? Karena hakikat syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada orang yang meminta syafaat kepada selain Allah, maka sejatinya dia sedang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wal jihatu tsaniyah jihatus syafa'ah. Terus apa bedanya tawasul? Apa bedanya wasatah? Wasatah itu tawasul ya. Apa bedanya tawasul dan istishwa, meminta syafaat? Kalau tawasul itu lebih umum. Tawasul itu umum. Istishwa, meminta syafaat ini masuk ke dalam tawasul, paham? Meminta syafaat itu termasuk dari tawasul. Tapi tidak setiap tawasul itu meminta syafaat. Kalau meminta syafaat, sudah pasti sedang bertawasul, paham? Karena apa sih tawasul itu? Ittikhadul wasilah, mengambil wasilah perantara. Jihatul syafa'ah kama dzakara rahimahullahu qala wal jihatu tsaniyah jihatus syafa'ah kama dzakara rahimahullah qala fadalilul qurbati qawluhu ta'ala wal ladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Qala wal ladzina ittakhadhu min dunihi awliya yakni alihatan. Awliya di sini wali-wali. Apa mereka? Mereka itu ilah-ilah, alihah. Ilah itu tadi apa? Segala sesuatu yang dijadikan, dituju, diharapkan darinya dapat mendatangkan manfaat dan mencegah kemudaratan. Ini makna ilah. Walladzina takhadu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai ilah-ilah. Paham? Gitu maksudnya. Ma na'buduhum, mereka beralasan, ma na'buduhum, kita tidak beribadah kepada mereka. Yakni yaqulun ma na'buduhum illa wa hada hasrun. Mereka katakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kita tidak beribadah kepada mereka kecuali ada ilah. Wa hadza hasrun, dan ini adalah pembatasan. Setiap tekstual yang didahului oleh nafi, ma na'buduhum ma, kemudian diikuti dengan istisna, ini namanya dalam ilmu balaghah hasrun, atau diistilahkan juga dengan qasrun, pembatasan. Wa yusamma 'inda ulama'il balaghah hasru qalbin idhafi. Al-hasr juga dinamakan dengan al-qasr, pembatasan. Yaitu takhsisu syai'in bi tariqin makhsus, mengkhususkan sesuatu dengan cara yang terkhusus. Dia terbagi ke dalam dua faedah dalam ilmu balaghah. Hasrun haqiqi dan hasrun idhafi. Contohnya, kalau hasrun haqiqi, haqiqi itu maknanya apa? Haqiqah, hakikat, sesuai dengan apa adanya, nyata. Bihasabil waqi', sesuai dengan kenyataan yang ada. Contohnya, kalau dikatakan la khaliq illallah, la khaliq illallah, sesuai dengan fakta atau tidak? Sesuai. La khaliq illallah, tidak ada khaliq kecuali Allah. Ini namanya hasrun hakiki. Memang seperti itu adanya. Paham? Yang kedua, hasrun idhafi. Hasrun idhafi ini pembatasan tapi dalam tempat atau maksud tertentu. Contohnya, kalau dikatakan la mudarris illa ana. Ana katakan, la mudarris illa ana. Tidak ada pengajar kecuali saya. Ini namanya hasrun idhafi. Kenapa? Karena di sana ada pengajar-pengajar yang lain, di tempat yang lain, di waktu yang lain. Tidak sesuai hakikat. Kemudian kalau dikatakan la mudarris illa ana, maksudnya apa? Pembatasan itu berlaku di waktu tertentu dan tempat tertentu. Di luar itu banyak mudarris. Tapi kalau dikatakan la khaliq illallah, apakah di tempat lain berarti ada khaliq? Tidak. Paham? Nah, hasrun idhafi ini terbagi menjadi 3. Hasrun ifrat, hasrun qalb. Makanya dikatakan di sini hasru qalbin idhafi. Mestinya hasrun idhafi qalbin. Hasru qalbin idhafi. Hasrun ifrat, hasrun idhafi tadi terbagi 3. Hasrun idhafi ifrat, hasrun idhafi qalb, hasrun idhafi ta'yin. Hasrun idhafi
ifrad. Contohnya apa? Misalkan seseorang meyakini bahwasanya tergambarkan di dalam benaknya itu yang hadir dalam majelis ini itu banyak orang. Paham? Kemudian ada orang menyatakan kepada dia, la hadir illa wahid. Tidak ada yang datang kecuali satu. Nah, di sini tadi orang tadi membayangkan bahwa yang hadir lebih dari satu. Kemudian ada orang datang mengabarkan kepadanya, la hadir illa wahid. Mematahkan apa yang tadinya dia yakini sebaliknya. Paham? Ini namanya hasrun idhafi ifrad. Yang kedua, hasrun idhafi qalb. Seseorang meyakini bahwasanya la mudarris illa ana. Misalkan, la mudarris illa Zaid. Tidak ada pengajar kecuali Zaid. Dia yakini seperti itu. Lalu ada orang datang kepada dia. Dikatakan, la mudarris illa Ali wa Muhammad. Paham? Berarti apa yang dia yakini tadi tidak ada mudarris kecuali Zaid, ternyata di sana ada mudarris yang lain. Yang itu bukan Zaid, yaitu Muhammad dan Ali. Yang berikutnya hasrun idhafi ta'yin. Misalkan, kalau ada orang yang bertanya, apakah yang hadir itu Muhammad atau Ali? Kemudian dikatakan kepada dia, la hadir illa Muhammad. La hadir illa Muhammad. Berarti menjadi dia yakin, tak menjadi terspesifik bahwasanya tidak ada yang hadir kecuali Muhammad. Nah, Syekh Shalih Al-Syekh di sini menjelaskan wa yusamma 'inda ulama'il balaghah hasru qalbin idhafi. Apa itu? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. yakni ma na'buduhum li'illatin minal ilali illa li ajli taqrib. Fahum hasaru ma aradu fil qurba minallahi subhanahu. Ay annahum aradu ma indallahi jalla wa ala. Jadi mereka berargumen bahwasanya kami lakukan itu hanya memaksudkan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Faidan kalau begitu hina tawajjahu li hadhil alihatil batilah aradu ma indallah. Jadi mereka ketika menuju kepada ilah-ilah yang batil tadi, mereka memaksudkan adalah apa yang ada di sisi Allah. Walam yatlubu minha istiqlalan, mereka tidak sedang mengharapkan meminta dari sesembahan-sesembahan mereka, dari ilah-ilah mereka secara istiqlal berdiri sendiri. Wa innama araduha zulfa wa qurba ilallahi jalla wa ala. Hanyalah yang mereka inginkan itu kedekatan di sisi Allah jalla wa ala. Qala Allah Ta'ala hakian halahum. Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan mereka, walladzina takhadu min dunihi awliya. Orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai ilah-ilah itu, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Fa aradu bidzalikal qurbah. Jadi yang mereka niatkan, yang mereka maukan itu cuman sekedar qurbah. Bukan menyembah sesembahan-sesembahan itu secara berdiri sendiri. Meyakininya sebagai sang pencipta. Wa dalilu syafa'ah, selesai dari jihad yang pertama. Tentang konsep kesyirikan orang-orang musyrik Arab, yaitu bertawassul. Wa dalilu syafa'ah. Sekarang konsep yang kedua dari konsep kesyirikan orang Arab. Wa dalilu syafa'ah qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Allah nyatakan dan mereka itu beribadah kepada selain Allah apa-apa yang tidak memudaratkan mereka, tidak pula mendatangkan manfaat. Lantas mereka beralasan, berdalih, mereka hanyalah sekedar pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Kemudian Allah akhiri surat Yunus itu di ayat yang ke-18, Allah katakan subhanahu wa ta'ala. Allah sucikan dirinya sendiri dari apa yang mereka lakukan. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Berarti Allah nyatakan, Allah persaksikan bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah tindak kesyirikan. Wa syafa'ah an yatlubu minallahi jalla wa ala lahumul hawaij. Syafa'ah ini kamu minta dari Allah, an yatlubu minallahi jalla wa ala lahumul hawaij. Meminta dari Allah untuk mereka itu hajat-hajat kebutuhan. Lianna ma'na syafa'ah an yadumma al-matlubu minhu talabahu ila talibi fayarfa'uhu ila man indahul amr. Kamu perhatikan, rukun syafaat tadi ada 3. Al-masyfu'u ilaihi, yang memiliki syafaat, yaitu Allah. Al-masyfu'u lahu, yang meminta syafaat. Asy-syafi', yang menjadi perantara. Asy-syafa'ah itu maknanya an yadumma al-matlubu minhu. Al-matlubu minhu ini siapa yang diminta darinya? Asy-syafi'. Asy-syafi', karena dia diminta. Iya kan? Diminta. Al-matlubu minhu talabahu ila talib. At-talib siapa? Manusianya. Al-masyfu'u lahu. Ana punya hajat.
Ana seorang diri. Ana minta kepada antum perantara. Maka antum pun permintaan ana kemudian antum mintakan kepada sang pemilik syafaat. Berarti ada dua permintaan di situ yang digabungkan. Permintaan ana dan permintaan syafi' sang perantara tadi. Maka jadilah syafi' itu didul witr asalnya. Witr itu apa? Ganjil. Paham? Witr itu ganjil. Ketika dia minta kepada syafi' sang pemberi sang perantara tadi, maka jadilah permintaannya tadi menjadi dua. Misalkan Abu Uwais ingin belajar durusul lughah. Tapi dia enggak enak kalau langsung ngomong ke ana. Maka dia ngomong ke Hasan. Cobalah bilang ke Abu Usama untuk buka dars durusul lughah. Maka jadilah permintaannya ada berapa jumlahnya? Ada dua. Permintaan dia digabung dengan permintaan si Hasan. Maka jadilah syafa'ah. Jadi genap. Jadi syafi' itu artinya syafa' itu genap. Paham? Nah ini maksudnya. Li'anna makna syafa'ah. Makna syafa'at itu apa sih? An yadummal matlubu minhu. Siapa matlub minhu? Asyafi'. Perantara tadi menggabungkan tolabahu permintaannya ila talib. Kepada permintaannya si masyfu'u lahu tadi. Maka jadilah fayarfa'uhu ila man indahul amr. Kemudian diangkat, dipaparkan, diajukan kepada yang memiliki urusan, yaitu al-masyfu'u ilaihi. Sampai sini jelas? Ini hakikat dari syafaat. Hada huwa makna syafa'ah. Faqauluhu ta'ala indahum faqauluhu ta'ala anhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan haula, mereka para syafi', para wasit, para perantara ini hanya sekedar pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Kalau kita sendiri kok kayaknya kurang kuat, maka kita butuh penguat di sana, yaitu perantara. Masalahnya tidak ada yang memiliki syafaat kecuali Allah. Ketika mereka katakan wahai fulan, wahai wali fulan, wahai habib fulan, berilah syafaat bagiku di sisi Allah. Bagaimana kamu meminta syafaat kepada sesuatu yang dia tidak memiliki syafaat? Karena syafaat itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas bagaimana permintaan syafaat itu mutlak sebagai sebuah tindak kesyirikan. Berbeda dengan tawasul. Paham? Kalau tawasul tadi ada dua bentuknya. Tawasul dia meminta kepada Allah menggunakan perantara amalan si orang lain. Nah, atau dia meminta kepada orang lain selain Allah karena keyakinan bahwa orang lain itu sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Yang paham. Nah, tawasul syirki ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kenapa? Karena meminta sesuatu yang tidak dimiliki. Nah, baik. Jadi konsepnya sama dengan syafaat untuk jenis tawasul syirki. Hada huwa makna syafa'ah. Faqauluhu ta'ala anhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una 'indallah, yakni sayakunu haula'i syufa'a'u talibina lana ma nuridu minallah. Jadi mereka itu hanya sekedar akan menjadi para syafi', para pemberi syafaat, perantara yang memintakan hajat kebutuhan bagi kami atas apa yang kami inginkan dari Allah. Wallahu jalla wa ala kama ya'taqiduna la yaruddu syafa'atahum li'annahum muqarrabuna indahu. Jadi syubhatnya seperti ini. Kenapa kok kita minta syafaat kepada mereka? Karena mereka orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Lah kalau tawasul bid'ah kan sama keyakinannya. Kenapa? Karena mereka juga memiliki kedudukan di sisi Allah. Terus bedanya di mana? Nanda. Gimana langsung minta ke perantaranya gimana itu? Biar syirik nanti, musyrik dia. Syirik akbar kalau minta ke perantara. Berarti kan syafaat. Hasan. Dia minta kepada Allah. Dia minta kepada Allah hajat kebutuhan dia dengan menggunakan perantara amalan kesolehan orang lain. Dia mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, terus kalau syafaat nah, sama. Baik itu tawasul ataupun itu syafaat, sama-sama yang mereka yakini apa? Ini perantara-perantara ini memiliki kedudukan di sisi Allah. Berarti apa bedanya? Kalau tawasul bid'i, mereka berdoa meminta kepada Allah dengan perantara amalan soleh orang lain. Dikatakan bid'i kenapa? Tidak syirik akbar karena dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syafaat pada hakikatnya dia minta kepada syafi' tadi yang dia yakini memiliki kedudukan di sisi Allah. Wahai fulan, berilah syafaat kepadaku di sisi Allah. Bagaimana
kamu bisa minta kepada seseorang yang dia tidak memiliki syafaat. Karena syafaat itu mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jelas ya? Nah. Terus kapan kita boleh meminta syafaat? Ba'dal idzin. Gimana? Kapan kita boleh meminta? Kapan syafaat itu menjadi sebuah syafaat yang masyru'? Hah? Kamu minta kepada Allah, ya Allah, berilah syafaat kepada nabimu. Berilah syafaat kepada nabimu untuk diberikan kepadaku. Dia minta kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Ya Allah, berilah syafaat kepada nabimu untuk aku. Paham? Jelas. Karena Allah pemilik syafaat. Kamu mintanya kepada Allah. Allahumma syafi' fiyya nabiyyaka. Wahai Allah, berilah syafaat kepada nabimu untukku. Jelas? Ya itu. Dia minta kepada Allah. Ya Allah, berilah syafaat. Ya Allah, berilah syafaat kepada nabimu, kepada orang-orang soleh. Untuk memberikannya kepadaku. Paham? Jelas. Ini syafaat yang disyariatkan. Paham? Apakah pasti diterima? Ba'dal idzin. Naam. Rasul akan memintakan izin. Atau misalkan orang-orang soleh akan memintakan izin. Tapi apakah pasti diterima? Tidak. Wal masyfu'u lahu man radiya qaulahu wa amalahu. Paham? Jadi orang musyrik meskipun dia berdoa minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta syafaatnya kepada Allah. Ya Allah, berilah syafaat kepada nabimu untuk diberikan kepadaku. Tidak akan berarti apa-apa. Kenapa? Karena Allah tidak ridho kecuali kepada ahli tauhid. Paham? Jelas? Meminta syafaat kepada selain nabi boleh enggak? Kepada orang-orang yang saleh itu. Untuk dijadikan syafaat itu. Loh. Orang-orang saleh, malaikat, para nabi, ini Allah beri hak untuk memberikan syafaat. Paham? Memberikan syafaat. Ya Allah, nanti di surga. Fulan dulu ibadah sama-sama ana tidak dapati dia di surga. Kemudian diperintahkan oleh Allah kepada malaikat untuk mengeluarkan dia dari surga. Atas apa? Atas syafaat dari temannya, orang soleh tadi. Paham? Jadi syafaat itu musbadah, tetap adanya. Orang soleh juga punya hak syafaat. Para malaikat, para nabi punya hak syafaat. Tapi kapan? Ba'dal idzin. Mereka minta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Wallahu jalla wa ala kama ya'taqiduna la yaruddu syafa'atahum li'annahum muqarrabuna indahu. Syubhatnya mereka, kenapa ana minta syafaat kepada orang-orang soleh ini? Karena ini orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah, dekat di sisi Allah, maka Allah tidak akan menolak syafaat mereka. Paham? Wa aslu syirkil alam fi jami'il fi'at wa tawaif kana ala ihda jihatin. Pokok kesyirikan di alam semesta ini dengan berbagai macam kelompok dan golongannya itu tidak bisa lepas dari salah satu dari dua bentuk. Amal jihatul ula, yang pertama, fahuwa asyirku bil i'tiqadi bi ruhaniyatil kawakib. Kesyirikan atas dasar keyakinan adanya roh-roh suci pada gugusan perbintangan dan planet-planet. Ada kekuatan suci pada gugusan bintang dan planet-planet. Kama kana syirku qaumi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana itu konsep kesyirikan kaumnya Ibrahim alaihi salam. Fa inna Ibrahim ata ila qaumin ya'buduna al-asnam allati hiya musawwaratun ala suwari ruhaniyatil kawakib. Nah, konsep kesyirikan dari kaumnya Nabi Ibrahim ini kesyirikan dalam bentuk rububiyah. Tadi kan sudah dibahas loh. Kan orang-orang musyrik itu meyakini perkara rububiyah. Naam, itu bil jumlah secara garis besar. Tapi ada beberapa dari mereka yang syirik dalam perkara rububiyah. Fitrahnya sudah melenceng. Sebagaimana itu terjadi pada kaumnya Ibrahim. Fa inna Ibrahim ata ila qaumin ya'buduna al-asnam allati hiya musawwaratun ala suwari ruhaniyatil kawakib. Jadi mereka bikin patung-patung, bikin berhala-berhala yang mereka bentuk dengan bentuk-bentuk tertentu. Kemudian mereka yakini roh suci, kekuatan suci tadi itu dari planet-planet dan gugusan bintang-bintang itu menjelma ke dalam berhala-berhala patung-patung tadi. Al-kawakibul khassah allati ya'taqiduna
anna laha ta'thiran fil malakut. Mereka memiliki keyakinan bahwasanya planet-planet tertentu, gugusan-gugusan bintang tertentu secara khusus itu memiliki pengaruh dalam perwujudan alam semesta. Kayak konsep kesyirikan siapa ini? Bahwasanya alam semesta ini tercipta atas Big Bang, ledakan besar. Kemudian gugusan bintang antara satu dengan yang lainnya saling memberikan pengaruh tarik-menarik, bagaimana kemudian bisalah tercipta planet ini, tercipta galaksi ini, tercipta makhluk. Bagaimana asalnya binatang laut itu bagaimana? Paham? Kan ada itu. Ikan itu asalnya dulunya punya kaki, bagaimana terus? Nah, ini dampak dari perubahan ekosistem di alam semesta di galaksi itu memberikan pengaruh dampak bagi wujud makhluk. Paham? Nah, ini konsep kesyirikan mereka. Jadi peredaran planet tata surya ini memberikan pengaruh atas wujudnya alam semesta. Nah, ini kesyirikan dalam rububiyah. Karena tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fahum abadul asnam awil ausan. Mereka menyembah berhala yang mereka yakini bahwasanya ada kekuatan suci dari planet-planet gugusan bintang-bintang tadi yang kemudian menjelma ke dalam patung-patung tadi. Li'anna arwahatil kal kawakib tahullu fiha. Karena roh-roh dari gugusan planet-planet dan perbintangan itu menjelma merasuk ke dalam berhala-berhala tadi. Wa syayatinu tahullu fitil kal asnam wal ausan wa tukhatibuhum. Sementara syaitan itu merasuki berhala-berhala tadi. Berhala yang itu sesuatu yang benda mati, batu, tapi bisa bicara. Bisa mengeluarkan suara. Itu syaitan merasuk ke dalam berhala-berhala tadi. Memberikan fitnah, ujian. Warubama hassalat lahum ba'da ma yuridun. Terkadang, ya namanya fitnah. Mereka melakukan kesyirikan menyembah berhala, meminta sebagian hajat kebutuhan mereka, dan itu terpenuhi, terkabulkan. Fawaqa'a al-amru bi an asyraku wa zadu ala syirki i'tiqada anna al-kawakibah hiya allati taf'al. Maka yang terjadi, mereka menyekutukan, mereka berbuat kesyirikan dan semakin bertambah kesyirikan mereka itu dengan meyakini bahwasanya gugusan bintang-bintang planet-planet itu memiliki pengaruh terkait dengan peredaran alam semesta dan apa yang terjadi padanya. Tapi mereka juga meyakini Allah. Paham? Mereka juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Tapi ada serikat di sana, bukan hanya Allah. Mereka yakini bahwasanya gugusan, perubahan, segala sesuatu ini ada pengaruh. Wa ruhaniyatul kaukab iyallati tukhatib, dan roh-roh, itu syaitan itu atau yang mereka yakini sebagai roh-roh itu tadi dari gugusan planet dan perbintangan itu, itulah yang sedang berbicara kepada mereka. Karena patung-patung ini kan terkadang bicara. Fitnah. Ya syaitan yang berbicara. Mereka yakini itu, oh ini adalah jelmaan dari roh-roh suci. Qala jalla wa ala wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wa liyakuna minal muqinin falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadha rabbi. Dan demikian pula kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi. Maksudnya ayat-ayat Allah kauniyah, bagaimana alam semesta itu. Apa tujuannya? Waliyakuna minal muqinin, agar Ibrahim alaihissalam itu menjadi orang-orang yang yakin. Dia renungi ayat-ayat kauniyah yang ada ini, segala wujud yang ada di alam semesta yang terlihat oleh matanya dan dirasakan oleh panca inderanya. Maka ketika janna alaihi lail ra'a kaukaba, ketika malam itu meliputi, datang malam hari, dia melihat gugusan planet-planet dan bintang-bintang. Qala hadza rabbi. Ibrahim berkata, ini Rabbku. Nah, ini pembahasannya. Apakah Ibrahim alaihissalam itu sebelumnya meyakini bahwasanya di sana ada Rabb selain Allah? Meyakini bahwasanya gugusan planet-planet itu adalah Rabb? Ataukah tidak? Ini dengan qala hadza rabbi. Paham? Jawabannya, waqad ikhtalafa al-ulama fi qauli Ibrahim anil kaukab. Para ulama berbeda pandang. Apakah Ibrahim ini sebelumnya mencari jati diri? Bahwasanya sebelumnya tidak bertauhid kepada Allah. Tapi tauhidnya itu setelah proses pencarian, perenungan terhadap ayat-ayat kauniyah. Ataukah qala hadza rabbi, ini hanya sekedar pengingkaran. Hadza rabbi hal kana nadiran au munadiran. Apakah Ibrahim ketika mengatakan hadza rabbi, dia renungi, dia perhatikan bintang-bintang itu sambil merenung. Hadza rabbi. Apakah dia sedang mengatakan itu dalam keadaan dia melihat bintang-bintang itu terus mengatakan hadza rabbi, atau dia sedang memaparkan argumen? Apakah yang seperti ini Rabb? Paham? Jadi dia sambil lihat bintang, masa kayak gini Rabb? Paham? Dia sedang mempertanyakan, masa seperti ini Rabb? Maksudnya itu apa? Kaumku ini
bagaimana bisa mereka mengagungkan menyembah bintang-bintang? Hada Robbi, masa ini adalah Robku? Paham? Dia sedang melakukan penistaan terhadap apa yang diibadahi oleh para kaumnya. Ini enggak masuk akal. Qala hada Robbi. Wa sahih anna Ibrahim alaihi salam kana fi qauli hada Robbi kana munadiran la nadira. Nah, para anbiya, para rasul terjaga dari kesyirikan. Tidak ada nabi dan rasul mantan musyrik. Nah, nggak mungkin, mustahil. Allah pilih sebagai nabi dan rasul. Bahkan Abul Anbiya hanifan, sifatnya itu apa? Hanifan. Apa sih hanif itu? Condong kepada al-haq, condong kepada tauhid. Jadi sudah fitrahnya itu sudah nggak masuk ini. Yang kalian lakukan ini nggak masuk, nggak jiwa dan raganya, batinnya itu sudah menolak, sudah nggak masuk sejak awal. Makanya dia mengatakan qala hada Rabbi. Masa ini Rabbku? Gitu loh. Ini yang sahih, kana munadziran. Ibrahim sedang apa? Melakukan bantahan. Dia sedang bergelut dengan ini nggak masuk. Nah, wal jihatu tsaniyah, bentuk konsep kedua dari konsep kesyirikan di alam semesta. Syirku qaumi Nuh alaihi salam. Syiriknya kaumnya Nuh alaihi salam. Wa huwa syirku min jihatil i'tiqad bi rauhaniyati wa arwahi salihin. Apa kesyirikannya kaum Nuh? Keyakinan bahwasanya roh-roh orang-orang soleh, kesucian roh-roh orang-orang soleh itu dapat memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudorotan. Qala ta'ala wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Di surat Nuh Allah berfirman mengkisahkan tentang ucapan dari orang-orang musyrik di kaumnya Nuh. Satu dengan lain saling menghasung, memotivasi. Ayo jangan sampai kita tinggalkan ilah-ilah kita. Wa qalu la tadarunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan ilah-ilah kalian. Nah, ilah-ilah ini apa? Apakah ilah jamaknya alihah? Apakah maksudnya jangan kalian tinggalkan para pencipta kalian? Mungkin enggak? Ya enggak mungkin. Kenapa? Karena mereka sebutkan setelah itu wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ini loh siapa mereka? Orang-orang soleh. Tidak sedikit pun diyakini bahwasanya orang-orang itu, 5 orang ini adalah sang pencipta. Berarti ini semakin menguatkan kepada kita bahwa ilah itu artinya apa? Sesuatu yang dituju, diharapkan darinya manfaat atau tercegah dari kemudorotan. Makanya mereka mengatakan wa qalu la tadaruna alihatakum wa la tadaruna waddan wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Wa qad thabata fi sahih al-Bukhari min hadits Atha an Ibnu Abbas annahu qala, datang dalam Sahih Bukhari menjelaskan tentang ayat ini bahwasanya Ibnu Abbas turjumanil Quran, sang penerjemah Al-Quran, beliau menjabarkan hadhihi asma'u rijalin salihina kanat fi qaumi Nuh. Jadi di dalam surat Nuh, Wadda, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, Nasra, ini nama orang-orang saleh yang ada di masa kaumnya Nuh. Waqa'a syirku bihaula'ir rijali li'annahum salihun. Cikal bakal terjadinya kesyirikan di alam semesta itu adalah tindakan keyakinan bahwasanya arwah orang-orang soleh itu dapat memberikan manfaat atau mencegah kemudorotan. Ini konsep kesyirikan sejatinya itu seperti ini. Duluan mana konsep keyakinan terhadap perbintangan atau ini? Ini kenapa? Karena Nabi Nuh lebih dulu. Naam. Wal Arabu warithu asyirka bisalihin. Nah, konsep kesyirikan Arab, bangsa Arab, kita kembali lagi ke bangsa Arab karena yang dibahas di sini kaum musyrikin yang sedang dipaparkan di dalam Al-Quran yang Rasul SAW diutus kepada mereka. Siapa mereka? Orang-orang Arab. Wal Arabu warithu syirka bisalihin. Nah, konsep kesyirikan bangsa Arab itu mereka mewarisi konsep kesyirikan dari sisi pengagungan terhadap orang-orang soleh. Fa'abadu asnaman wa awsanan muta'addidah. Jadi mereka beribadah kepada berhala yang beraneka macam ragam bentuknya. Apa keyakinannya? Bahwasanya arwah-arwah orang-orang soleh tadi menitis menjelma dalam wujud berhala-berhala tadi. Nah, abadul lata wa latu kana makanan kana qabran tahullu fihi rauhaniyatu dak kama ya'taqidun. Lata itu apa sih? Lata di sini disebutkan dia adalah suatu tempat, bangunan terbuat dari batu, kuburan. Kana qabran, sebuah kuburan di mana roh yang diyakini sebagai roh orang suci. Siapa itu? Lata. Siapa dia? Asalnya itu ceritanya adalah seseorang yang soleh, senantiasa karena yalutu sawit, senantiasa membuat adonan tepung untuk diberikan
kepada jamaah haji, kepada tamu-tamu Allah yang datang ke Ka'bah. Dia sering bersedekah. Ketika orang ini mati, dibuatlah prasasti kuburannya, monumen untuk mengenang jasa-jasanya. Nah, ila diyakini bahwasanya rohnya orang itu tadi menjelma ada di dalam ya kuburan itu. Ya konsepnya sama. Nah, kama ya'taqidun, sebagaimana yang itu mereka yakini. Wa masalu alaihi sonaman fasaru ya'budunahu. Kemudian enggak cukup di situ, dipoles lagi. Naam, dan semakin mereka yakini bahwasanya wujud batu itu tadi, berhala itu tadi, bahwasanya roh orang soleh tadi ini menjelma menitis dalam wujud tadi. Wahiyya syayatinu tatala'abu bihim, padahal hakikatnya itu syaitan sedang mempermainkan mereka. Wa kadzalika al-Uzza wal Uzza sajarah, demikian pula Uzza. Uzza ini pohon yang dikeramatkan. Apakah mereka meyakini bahwasanya pohon itu yang menciptakan mereka? Jelas tidak. Wa manatu sakhrah, manah itu batu. Wa kana 'inda syajarah rijalun salihun yata'abbad. Wa kana 'inda manah salihun yata'abbad. Jadi asal muasalnya Uzza itu pohon. Di pohon itu ada seorang laki-laki yang saleh yang senantiasa duduk di situ menyendiri beribadah kepada Allah. Begitu pula manah, sebuah batu, di situ orang bertapa di situ beribadah. Wa ja'alu salihina wa arwaha salihin wal i'tiqada fihim sababan likay yarfa'u hawaijahum lahum ila Allah jalla wa ala. Maka ketika orang yang ahli ibadah tadi ibadah di tempat situ kemudian dia telah mati, ini orang soleh ini, arwahnya masih ada di tempat itu, paham? Kemudian mereka jadikan keyakinan itu, mereka ambil bahwasanya roh-roh orang soleh tadi ini sebab agar roh-roh tadi mengangkat hajat kebutuhan mereka kepada Allah. Tolong sampai, kamu kan orang soleh, kamu kan punya kedudukan. Dia doa kepada orang soleh tadi yang sudah mati untuk menyampaikannya, meneruskannya kepada Allah. Seperti itu konsepnya. Faidah ta'amalta halal Arab, kalau kamu renungi keadaan kaum Arab terdahulu, wajadta anna syirka hasala minal Arab kama arada Syekhu rahimahullah taqrirahu fi hadhil qa'idati tsaniyah. Kalau kita renungi, kalau kita mau sportif, kita melihat dengan kepala dingin dan lebih dalam lagi, ternyata kesyirikan, konsep kesyirikan yang terjadi pada bangsa Arab terdahulu itu sebagaimana yang dimaksudkan oleh Syekh ketika meletakkan kaidah yang kedua ini. Apa itu? Anna syirka hasala minal Arab bi unasin salihin. Bahwasanya kesyirikan yang terjadi di kalangan bangsa Arab itu salah satunya adalah keyakinan terhadap keutamaan roh-roh orang-orang saleh. Au anna syirka waqa'a bil alihati li ajli talabil qurbati wasyafa'ah. Atau bahwasanya kesyirikan itu terjadi pada ilah-ilah yang mereka tuju tadi hanya dalam rangka bentuknya itu mencari kedekatan kepada Allah dan mencari syafaat. Apa maksudnya di sini? Untuk melakukan sanggahan. Bahwasanya ketika mereka telah terbantahkan, loh, kami ini tidak menyembah ilah-ilah tersebut secara istiqlalan, secara berdiri. Kami cuma sekedar menjadikan wasilah perantara. Dipaparkan hujah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ternyata konsepnya sama. Kemudian mereka berargumen lagi. Beda, tetap kami beda. Memang sama-sama tujuannya mencari syafaat dan mencari wasilah, bertawasul. Tapi kami lakukan itu, ini orang-orang musyrik di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi kami lakukan itu kepada orang-orang soleh, kuburan-kuburan orang-orang soleh, wali-wali. Sementara orang-orang musyrik Arab kepada batu berhala. Paham? Nah, sama saja wujudnya berhala, tapi ilahnya tetap apa? Keyakinan adanya roh dari orang soleh. Nggak ada bedanya. Naam. La li ajli anna hadhil ma'budat mustaqillatun laha syai'un minar rububiyah. Bukan dalam rangka bahwasanya peribadatan sesembahan mereka itu sifatnya berdiri sendiri, memiliki hak-hak rububiyah, menciptakan mereka, mengatur alam semesta. Nah, Allah persaksikan, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Kalau mereka tertimpa bahaya di lautan, mereka berdoa kepada Allah, mengikhlaskan hanya kepada Allah. Aulaha syai'un minal uluhiyah al-istiqlaliyah. Atau bahwasanya sesembahan mereka itu memiliki sedikit dari hak uluhiyah secara sendiri. Tidaklah, kami tidak meyakini itu. Walakin laha uluhiyatun ala jihati taba'. Tapi mereka ini punya hak uluhiyah dari sisi taba', mengikuti. Karena mereka orang-orang dekat di sisi Allah. Kalau kita mendekatkan diri kepada mereka orang-orang dekat ini, maka kita akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kami tetap intinya adalah Allah.
tu'badu li'annaha wasitatun wa laysat alihatan mustaqillah. Jadi ilah-ilah kaum musyrikin itu diibadahi dikarenakan mereka hanya sekedar sebagai perantara, bukan sebagai ilah yang berdiri sendiri. Walihada qala jalla wa ala hakiyan 'anil kuffar annahum qalu aja'alal alihata ilahan wahida. Oleh karena itu Allah menghikayatkan, mengkisahkan tentang ucapan orang-orang kafir bahwasanya mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah ilah-ilah itu mau dijadikan satu? Fa innahum ya'taqiduna anna hadhil alihata wasaitu ala jihatil qurbati wasyafa'ah. Jelas mereka mengingkari, kenapa? Loh, ilah-ilah ini yang kami jadikan sebagai ilah, ini tidak kami ibadahi secara berdiri sendiri. Mereka cuman wasilah. Masa wasilah mau ditiadakan? Paham? Mereka cuma sekedar wasilah, masa mau ditiadakan? Sementara kami ini para pendosa, kalau langsung ke Allah sawangani gitu loh maksudnya. Kan gitu. Nah, kalau langsung kita ke Allah kayaknya kok kurang sopan atau kurang mengena. Nah, maka kita butuh wasilah-wasilah perantara ini. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.